Quickie, terdengar seperti sesuatu yang cepat, spontan, dan menggairahkan ya. Banyak pasangan suami istri yang menganggap quickie itu bumbu yang bikin hubungan tetap panas. Tapi apakah quickie hanya sekedar seks gila tanpa makna? Yuk kita kupas bersama. Well, quickie itu bisa dibilang kayak espresso. Kecil, cepat, tapi bikin jantung berdebar dan mata melek. Tapi bayangin deh, kalau setiap kali suami atau istri kamu hanya menyajikan quickie, tanpa pelukan hangat, tanpa bisikan manja, tanpa tatapan yang dalam, apa kamu masih merasa dicintai? Atau hanya sekedar pelampiasan? Nah, makanya di video ini kita akan ngebahas apa sih sebenarnya quickie menurut para ahli, terus kapan ya quickie jadi sehat dan kapan mulai berbahaya, terus gimana caranya menjaga quickie tetap menggairahkan tanpa menjadi hambar. Oke, siapkan diri kamu karena kita akan menyelami dunia quickie dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke, menurut Dr. Carol Quinn, seorang seksolog dan penulis buku Real Life Nude Girl Chronicles of Sex Positive Culture, quickie itu adalah bentuk hubungan seksual yang singkat tapi bisa sangat memuaskan kalau dilakukan dengan niat dan komunikasi yang baik. Dia menggambarkan quickie seperti fast food, cepat, mudah, dan memuaskan. Tapi kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa variasi, bisa membuat hubungan kehilangan nutrisi emosionalnya. Nah, sementara itu, kalau dari Dr. Joel Block, dalam bukunya The Art of Quickie, Fast Sex, Fast Orgasm, Anytime, Anywhere, menyatakan nih bahwa quickie bisa menjadi bagian penting dalam hubungan, asalkan enggak jadi satu-satunya bentuk keintiman. Dia itu nekenin pentingnya komunikasi dan saling pengertian supaya quickie tetap menyenangkan bagi kedua belah pihak. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari opini para pakar itu? Well, kita bisa nyimpulin ya, kalau quickie itu bukanlah sekedar aktivitas seksual yang cepat dan spontan. Quickie memang bisa jadi bumbu penyedap dalam hubungan, ngasih variasi dan menjaga gairah tetap menyala. Tapi penting loh untuk memastikan kalau quickie nggak menggantikan bentuk keintiman lain yang lebih dalam dan emosional. Kalau kita perhatiin ya, quickie itu kayak cemilan, bisa memuaskan hasrat sesaat, tapi nggak bisa menggantikan makan malam yang penuh rasa, penuh obrolan, dan penuh perhatian. Nah, dalam hubungan suami istri, seks itu seharusnya bukan cuma soal orgasme, tapi juga soal keterhubungan. Nah, quickie kan bisa jadi terasa menyenangkan nih, tapi kalau jadi andalan terus-terusan, kita jadi kehilangan makna terdalam soal seks nih, tentang keintiman emosional. Soalnya tubuh itu boleh disentuh dalam 1 menit, tapi ingat, hati butuh lebih dari sekedar kecepatan. Coba ya bayangin kalau quickie adalah satu-satunya bentuk seks di rumah tangga kamu. Tanpa pelukan panjang, tanpa tatapan mata, tanpa ruang untuk bicara, untuk saling memahami dan hadir sepenuhnya, ya lama-lama seks bisa jadi rutinitas mekanis. Dan koneksi emosional ya bisa menguap tanpa sadar. Ya akhirnya seks yang awalnya menyatukan malah jadi pemisah diam-diam. Banyak konflik rumah tangga gak datang dari kurangnya seks, tapi dari seks yang kosong makna. Quickie itu seperti ciuman sebelum kamu pergi kerja. Gak lama, tapi bikin senyum seharian. Bisa panas, liar, dan penuh gairah. Tapi jadi luar biasa kalau ada cinta yang mendasarinya. Kuncinya, komunikasi. Apa yang kamu mau? Di mana kamu suka? Waktu boleh sempit, tapi ruang untuk jujur harus luas. Tapi ingat ya, kalau quickie jadi satu-satunya, hati bisa mulai terasa kosong. Seks itu bukan cuma soal gesekan, tapi juga koneksi. Ada tubuh yang butuh disentuh, tapi juga jiwa yang ingin dimengerti.
Jangan buru-buru klimaks kalau belum tahu apa yang pasangan kamu benar-benar nikmati. Sebenarnya ya, quickie itu bisa jadi foreplay yang nakal sebelum cinta yang dalam, atau pemanis pas lagi tengah hari yang sibuk. Hubungan yang sehat itu bukan cuma soal seberapa sering kalian cepat, tapi seberapa dalam kalian saling mengenal dan saling menyalakan bahkan sebelum menyentuh. Tapi quickie bukan musuh ya, dia itu juga bukan penyelamat hubungan. Jadi nikmati aja quickie-nya, tapi jangan lupain ya sesi panjang yang saling menatap itu, saling memeluk dan menyentuh hati, bukan cuma tubuh. Karena keintiman emosional adalah fondasi seks yang sehat dan rumah tangga yang hangat. Kalau kamu merasa seks di rumah cuma cepet-cepet dan makin dingin, bisa jadi waktunya bukan cari teknik baru, tapi ngobrol dari hati ke hati. Jadi gimana? Udah berubah pandangan kamu soal quickie? Nantikan video-video selanjutnya di Sehat Bercinta karena kamu akan nentuin konten-konten yang dalam, jujur, dan penuh cinta.